Terima kasih. Oke, oke. Niki mboten napa. Terima kasih, ini iklan dulu niki. Baik Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya beliau juga mengapa kok wanita ini perlu saling menasihati nggih. Jadi bukan berarti beliau seorang alimah tidak menerima nasihat, justru beliau menginginkan nasihat, bukan hanya menasihati, namun ingin dinasihati. Alasannya mengapa? Yang pertama karena saling menasihati itu merupakan muhimmatur rasul, tugas utama para rasul. Berarti orang yang senang menasihati dan dinasihati, sesungguhnya mereka sedang menjalankan atau meneruskan tugas para rasul. Tidak harus kita menjadi ustadzah, tidak harus kita menunggu orang yang bergelar panjang, namun ketika kita saling menasihati di antara kita, minimal di antara keluarga kita sendiri ya, maka sesungguhnya kita sedang melanjutkan tugas para rasul yang mana sudah tidak ada nabi atau rasul setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran surah Yusuf ya, surah yang ke-12 ayat 108. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Jalanku ya, hadhihi sabili. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dan jalan orang-orang yang bersamaku ya, atau yang mengikutiku dengan apa? Berdakwah atau mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama mengapa beliau ingin menasihati dan dinasihati. Yang kedua, menasihati atau mengajak kepada kebaikan itu termasuk ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Amalan terbaik. Tidak ada yang lebih mulia dari mengajak kepada kebaikan. Sholat memang baik, namun kalau hanya sholat maka kebaikannya hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Namun mengajak kepada kebaikan itu akan menjadi jariyah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Dalilnya apa? Dalam Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak untuk taat kepada Allah. Maka tidak ada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, beliau berpendapat adalah pahala yang sangat besar akan menanti bagi orang-orang yang selalu saling menasihati. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin ni'am." Yang artinya demi Allah ketika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui perantara engkau, melalui perantara kita, maka kebaikan ini lebih baik daripada unta yang merah. Kalau dulu unta merah itu kendaraan yang paling mahal, kalau sekarang mungkin Ferrari merah contohnya. Maka hal ini menunjukkan pahala yang sangat besar dari saling menasihati.
Terlebih dari itu, Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, beliau bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, lillahi, ya, maksudnya untuk kembali kepada Allah, wali kitabihi, nasihat untuk mengamalkan kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, wali ammatil muslimin, dan nasihat ini untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ummu Abdillah atau penulis ini, beliau mengawalinya dengan membahas kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Di mana sebelum datangnya Islam, wanita agak sedikit dipandang negatif oleh orang-orang kaum jahiliyah saat itu. Namun ketika Islam datang, maka Islam sebaliknya justru malah memuliakan seorang wanita. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang sedih atau malu ketika mendapat anak perempuan. Kalau dalam Al-Qur'annya disebut dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dalam surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang jahiliyah ketika itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu wa huwa kadhim. Apabila mereka dikabarkan bahwa yang lahir atau kelahiran putranya itu adalah anak perempuan, untha, dhalla wajhuhu, maka wajahnya menjadi hitam, artinya marah, saking marahnya jadi memerah seperti nopo, hitam. Wa huwa kadhim, dan mereka marah. Ya tawaro sebentar saya lupa ayatnya. An-Nahl ayat 58 sampai 59. Yatawaro minal qaumi min su'ima busyirobih. Mereka malu, mereka bersembunyi kalau tahu bahwa yang dalam kandungan ini adalah anak perempuan. Karena mereka merasa ini adalah musibah baginya. Kemudian apa? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah aku akan memelihara atau membesarkannya dalam menanggung malu, am yadussuhu fit turab, atau aku kubur saja hidup-hidup. Maka Allah mencela mereka dengan berfirman, ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya keputusan mereka itu. Artinya apa? Islam melarang kita atau melarang kaum jahiliyah ketika itu untuk menganggap seorang wanita itu adalah sebuah musibah. Padahal dia dilahirkan oleh seorang siapa? Seorang ibu, seorang wanita. Maka itu Allah celah. Yang kedua, Allah melarang, mengancam menuduh seorang wanita suci. Dalam Quran surah An-Nur ayat yang keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmunal muhsanat, yaitu orang-orang yang menuduh al-muhsanat, itu adalah wanita yang terjaga, yang tidak melakukan maksiat apalagi zina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian yang menuduh tadi tidak memiliki 4 saksi, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah, maka hukumannya
orang yang menuduh seorang wanita yang suci, wanita yang baik, yang solihah melakukan zina contohnya, tanpa saksi, menuduh tanpa saksi, minimal 4 saksi, maka dia harus dihukum dengan apa? Dicambuk. Kemudian apa? Walam yukbal minhu syahadatan abada, dan jangan pernah diterima lagi saksi dari orang yang menuduh tadi. Jadi 2 ancaman hukuman, yang kedua ancaman dia sudah tidak diterima saksinya. Ini ingin menegaskan Islam sangat menjaga, selalu memuliakan wanita muslimah, memberikan penjagaan terbaik, bahkan selalu memperhatikan hak-haknya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, contoh Islam memuliakan, bahwa dalam Islam ini wanita dimuliakan mulai dari kecil sampai dewasa. Kalau dari dewasa, kalau wanita ketika dewasa, kita melihat banyak hadis yang menjelaskan seorang ibu lebih berhak untuk dibakti daripada seorang ayah. Sebagaimana hadis tentang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man abur, siapa yang harus aku bakti?" Maka jawabannya siapa? Ibu, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Jawabannya masih sama, yaitu siapa? Ibumu. Yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Jawabannya adalah ibumu. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa kok ibu harus 3 kali. Karena ibu mengemban tugas berat, 3 tugas berat yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Yang pertama apa? Mengandung. Pernah ada seorang ayah yang mengandung? Mungkin ada mengandung lemak, bukan mengandung kolesterol mungkin. Kalau mengandung anak saya kira tidak ada. Di barat yang saat ini gencar-gencarnya LGBT, sesuka sesama jenis, mereka ingin membuat hamil itu bisa dilakukan oleh orang laki-laki, namun tetap sampai kiamat pun saya kira tidak akan pernah mampu. Maka laki-laki hanya bisa mengandung kolesterol sama lemak mawon. Yang kedua, karena ibu mengemban tugas melahirkan yang tidak bisa dilakukan pula oleh seorang ayah. Dan yang ketiga, seorang ibu menyusui anaknya. Bahkan kalau mengurus anak yang seorang ayah bisa. Seorang ayah ngurus anaknya 5 menit saja kadangkala sudah kerepotan. Kalau seorang ibu mengurus anaknya berjam-jam, bahkan mungkin anaknya lebih dari 1, sambil masak, sambil nyapu, bisa. Inilah kelebihan yang Allah berikan. Kemudian ketika kecil apa? Allah memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Nabi SAW bersabda, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Man kana lahu salasun banatin." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihunna wa yakfihunna wa yarhamahunna. Kemudian dia melindunginya, mencukupi kebutuhannya, menyayanginya, faqad wajabat lahul jannah, maka baginya wajib masuk surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa thintaini ya Rasulullah, kalau cuman punya 2 anak perempuan mungkin atau tidak?" Qala wa thintaini, maka jawabannya 2 pun juga kalau diasuh dengan baik, dicukupi dan disayangi, maka baginya wajib surga. Maka alhamdulillah anak saya 2 semuanya putri, perempuan. Berarti kalau saya jaga nanti wajib masuk surga. Allah muliakan.
Kalau dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah At-Takwir nggih, mungkin Bapak Ibu-ibu sekalian ada yang hafal atau sering kita dengar. Quran surah Takwir ayat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Allah berfirman wa idzal mau'udatu su'ilat, yang artinya dan mau'udah adalah anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh siapa? Orang tuanya. Ya. Su'ilat akan ditanya. Ditanya oleh siapa ya? Oleh malaikat kelak di hari kiamat. Kemudian apa? Mereka ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa engkau kok dibunuh oleh orang tuanya sendiri? Memang saat itu orang manusia sedang dalam masa kebodohan kejahilian, karena apa? Anaknya sendiri justru malah dikubur hidup-hidup. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, maka ini contoh dari agama Islam yang memuliakan perempuan. Kalau di pepatah kita atau ada hadis, namun hadisnya lemah, bahwa al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di telapak kaki ibu. Namun saya pulang, saya lihat telapak kaki ibu saya tidak ada surganya. Ya, karena maksud di telapak kaki ibu berada pada ridho ibu kita. Masya Allah. Ini maka doa ibu pun saya kira ini yang lebih mustajab dibanding doa siapa? Ayahnya. Karena memang keikhlasannya, cintanya kepada anaknya itu sangat dalam, sangat tulus. Baik ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah dimuliakan, kenapa sebagian orang malah menghinakan atau melepas kemuliaan tadi, jatuh ke dalam jurang-jurang kenistaan atau kehinaan. Sehingga Ummu Abdillah ini, beliau membagi wanita, itu ada 3. Yang pertama adalah wanita yang terlalu bebas, sudah tidak lagi memandang yang halal mana yang haram. Yang penting yang dipikirkan adalah perutnya atau materi, sehingga rela mereka menjual harga dirinya atau agamanya untuk apa? Kesenangan materi yang sedikit, wal iyadu billah. Atau dia membuka aurat karena untuk alasan pekerjaan dan lain sebagainya, maka ini golongan yang pertama yang hina. Kalau golongan yang kedua, pertengahan, dia paham agama namun seringkali tidak mengamalkan. Sudah tahu ilmunya, kemudian dia tidak semangat dalam mengamalkan. Namun yang terakhir, yang terbaik adalah wanita yang selalu mendalami agama dan beramal sesuai dengan petunjuk atau aturan dalam Quran dan Sunnah. Inilah wanita yang termasuk dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, yaitu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, berarti wahai, termasuk di dalamnya wahai para wanita, qu anfusakum, jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Kemudian jaga pula keluarga kita. Dan kalau kita boleh jujur, kesolehan atau baik watak anak kita itu bergantung kepada orang tuanya, terutama siapa? Ibunya. Karena ibu sebagai apa? Madrasatul ula. Dan ini juga wanita yang disebut dalam Quran surah An-Nisa, yaitu apa?
Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ini Quran surah An-Nisa ayat 34 nggih. Kemudian para wanita-wanita yang solehah qanitat nggih, yaitu wanita yang mampu menjaga dirinya dari maksiat atau dosa. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Mampu menjaga dirinya, menjaga harta suaminya atau keluarganya ketika suaminya itu tidak ada. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, maka apa saja yang perlu kita apa nasihat yang diberikan oleh Ummu Abdillah tadi? Yang pertama, beliau berpesan kepada para muslimah yang mulia, yaitu beramallah dengan ikhlas. Karena ikhlas ini kunci diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah. Kalau kita mau jujur, amal seorang suami dengan istri ya itu pasti lebih banyak siapa? Istrinya. Karena apa? Istrinya mulai dari pagi sampai malam tidak pernah habis namanya pekerjaan rumah tangga. Kalau suaminya mungkin hanya fokus bekerja di tempat kerjanya. Maka amalan yang banyak ini jangan sampai hilang sia-sia karena apa? Kita kurang ikhlas. Termasuk yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para wanita sebagian besar menghuni surga itu karena kurang ikhlas. Maka dalam hadis disebutkan sebentar. Ya ma'syarun nisa, Nabi SAW bersabda, ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasoddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni arakunna aktsara ahlin nar. Maka karena aku melihat kalian itu menjadi sebagian besar penduduk neraka. Namun insyaallah yang di sini tidak termasuk di dalamnya, nggih. Allahumma amin. Kemudian apa? Wa bima ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kok banyak yang masuk neraka tadi dari golongan wanita? Sebabnya dua. Takfirna al-li'an wa takfurna al-ashir. Takfir, kathir itu banyak, li'an adalah melaknat. Melaknat siapa? Ya mungkin melaknat suaminya, mungkin melaknat siapa? Anaknya. Ketika anaknya nakal sekali. Kira-kira ibu-ibu senyum atau merengut kira-kira. Nah, maka kalau kita marah emosi pasti tidak terkontrol sehingga mudah mengucapkan laknat atau sumpah yang buruk. Wal iyadzubillah. Yang kedua sebabnya apa? Takfurna al-ashir. Takfur ini berasal dari kata kufur. Kufur itu lawan kata dari syukur. Namun tidak semua kufur itu keluar dari agama Islam. Ada yang kufur asghor, ya kufurnya kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contohnya apa? Dia kurang berterima kasih dengan pengorbanan atau pemberian suami. Dikasih yang biru, kira-kira alhamdulillah atau kurang. Maka seringkali karena satu kesalahan atau satu kurang hal yang berkenan kita melupakan kebaikan seorang. Usikum wa iyaya nggih. Karena umumnya manusia 1000 kebaikan, kalau ada satu kesalahan biasanya yang diingat kebaikannya atau keburukannya, kesalahannya. Kesalahan. Maka bagaimana seorang wanita itu ikhlas walaupun 1000 kebaikan sudah kita lakukan, kemudian karena satu kesalahan kita
contohnya mendapat masalah, maka apakah kita ikhlas atau tidak? Termasuk terhadap suami, kita bisa nggak ridho ikhlas kepada perjuangan seorang suami? Maka itu yang pertama, harus beramal dengan ikhlas, menasihati anak, mendidik anak. Kalau tidak ikhlas pasti banyak kecewanya, karena anak-anak terutama di zaman ini sudah kita nasihati berkali-kali, kadangkala masih mengulangi, tidak berubah. Maka itulah pentingnya ikhlas. Atau di zaman ini yang dikhawatirkan oleh Ummu Abdillah ini, banyak wanita yang beramal namun riya atau pamer amalan. Nah, ini yang ditakutkan. Habis sholat malam cekrek buat status, alhamdulillah baru dibangunkan malaikat sholat tahajud. Temannya komen, untung bukan malaikat Israel yang membangunkan. Maka penting bagi kita menjaga hati. Sebetulnya posting boleh saja, yang penting hatinya tetap niatnya bukan untuk pamer atau untuk riya. Namun ya sulit, betul napa-napa Ibu. Maka itu penting bagi kita ikhlas, belajar ikhlas setiap saat. Yang kedua Ummu Abdillah berpesan kepada para wanita muslimah yang mulia untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena beliau berpendapat wan nafsu la budda laha min ahadi amroini. Hawa nafsu kita atau diri kita itu pasti di antara dua keadaan. Yang pertama Imma antushghalu fi ta'atillah. Yang pertama, kalau kita disibukkan dengan taat kepada Allah, maka kita akan selamat, kita akan meraih pahala atau keuntungan yang besar. Namun kalau kita tidak disibukkan dengan ta'atillah, taat kepada Allah, kata beliau, antushghalu sahibuha, maka kita akan disibukkan oleh lawannya. Lawan dari taat adalah maksiat. Maka alhamdulillah ibu-ibu mungkin tadi sudah dari subuh sudah bangun, sholat, zikir, baca Al-Quran, kemudian masak dan lain sebagainya. Pagi pukul 8 tadi mungkin kajian di mana? Di Elena, pukul 10 lanjut lagi kajian. Nanti Isya ada lagi, Asar ada lagi, Masya Allah. Maka kalau kita tidak disibukkan dengan hal yang positif, kita akan disibukkan dengan hal yang negatif. Termasuk beliau mengatakan lisan itu, lisan kita kalau tidak disibukkan dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Quran, maka lisan akan tersibukkan dengan yang lainnya. Bisa saja ghibah atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalilnya Beliau membawakan sebuah dalil dari Sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Artinya tamaklah kepada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, baik itu untuk dunia kita ataupun untuk akhirat, harus lebih tamak lagi. Wala ta'jaz, jangan pernah merasa malas, merasa lemah kalau dalam kebaikan. Dicoba terlebih dahulu. Saya nggak kuat duduk di di majelis taklim 1 jam karena belum terbiasa. Maka dia tidak boleh merasa tidak bisa, coba dulu. Ternyata malah kalau sudah merasakan manisnya kebaikan atau majelis taklim, pasti kita akan ketagihan atau kita kecewa ketika kelewatan sebuah majelis taklim atau suatu ibadah. Kemudian beliau juga mengambil dalil dari doa yang diajarkan kepada salah seorang sahabat, hadisnya muttafaqun alaih. Beliau mengajarkan doa,
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat ajzun, lemah, wal kasal, malas. Dan kalau kita sambung selanjutnya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, sifat pengecut. Pengecut artinya takut ambil resiko dalam kebaikan. Wal bukhl, rasa sifat bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang, terutama utang yang sangat jelas-jelas riba. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang, dia berhutang kepada seperti ada seorang yang suka minjamin uang. 2 bulan sudah bertambah rentenir ini. Karena dia mau nutup utang, ternyata nutup utang bank, nutupnya dengan rentenir tadi. Utangnya 8 juta, 2 bulan sudah berubah jadi 10.200.000. Masya Allah. Sudah rugi materi, dosanya harus ditanggung sendiri. Karena apa? Ya namanya riba itu bukan hanya yang menerima yang mendapat dosa. Yang membayar pun juga mendapatkan dosa. Hadisnya ada. Saya lupa, yang intinya yang menerima, yang membayar, bahkan yang menulis juga termasuk di dalamnya. Maka ini penting bagi kita untuk semangat beramal dalam kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian beliau mengambil sebuah nasihat seorang ulama. Nasihatnya, manusia itu ketika meninggal akan menjadi 2 macam. Yang pertama mustarihun au mustarahun minhu. Mustarih itu berasal dari kata roha. Mustarih adalah orang yang beristirahat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang muslimah yang selalu sibuk dengan kebaikan, tak pernah capek. Kecuali kalau sudah capek ya istirahat, namun setelah itu langsung beraktivitas lagi. Walaupun mungkin di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kalau kita bahas hadis-hadis tentang bulan Ramadan, ada salah satu hadisnya, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maka nanti kalau masuk bulan Ramadan, ibu-ibu, banyak-banyak karena tidur itu ibadah. Namun ternyata hadisnya dhaif, lemah. Berarti jangan diamalkan. Nanti banyak-banyak tidur malah jadinya malas atau jadinya lemes, betul. Namun kalau kita sudah sibuk dengan mulai dari sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian tadarus dan lain sebagainya, insya Allah justru malah semangat. Ada kisah dari 2 orang sahabat yang disebutkan masuk Islamnya bareng. Namun si A, orang pertama ini dikenal orang yang ahli ibadah dan meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Yang kedua dikenal orang yang biasa dalam ibadah dan meninggalnya juga di atas kasur, tidak dalam jihad atau tidak menjadi orang yang syahid. Namun anehnya ada seorang sahabat yang bermimpi yang masuk surga lebih dulu adalah si B atau orang yang biasa-biasa saja. Maka kisah ini pun menjadi pembicaraan di antara sahabat. Terheran kok bisa si A kalah cepat masuk surganya dengan si B. Maka ditelusuri atau ditanyakan kepada baginda Nabi, sebabnya ternyata karena si B umurnya 1 tahun lebih panjang, dia berjumpa dengan Ramadan lebih 1 kali lebih banyak dari si A.
Dan si B ini di bulan Ramadan yang terakhir itu maksimal puasanya, qiyamnya, bahkan mungkin dosa-dosanya diampuni, mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga bisa menyalip orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Bayangkan kalau ibu-ibu sekalian Ramadan ini maksimal, ternyata masih dipertemukan, diberi kesempatan Ramadan yang akan datang maksimal lagi. Berarti betapa lebih cepatnya kita nanti akan masuk surga. Ini si B hanya sekali saja sudah bisa mengalahkan ibadahnya si A, bahkan yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka sangat rugi kalau di bulan Ramadan kita malah jadikan alasan untuk lemes, untuk lapar, apalagi menjadikan dalil naumus shaim, ibadah tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tidak. Kemudian mustarahun minhu. Yang pertama tadi mustarih adalah orang yang di alam kubur betul-betul mereka istirahat. Namanya istirahat kan santai, menikmati. Namun ada yang kedua, mustarahun minhu. Justru orang-orang yang ada di sekitarnya yang istirahat, yang merasa lebih santai, merasa lebih aman. Berarti orang yang kedua ini di dalam hidupnya seringkali mendolimi orang lain, wal iyadzu billah, sehingga ketidakhadirannya justru malah diharapkan, wal iyadzu billah. Maka jadilah orang yang kehadirannya selalu diharapkan dengan ya tentu dengan menebar manfaat kebaikan kepada orang yang lain. Kalaupun belum mampu, minimal tidak menjadi masalah bagi orang yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pesan dari Ummu Abdillah adalah menjaga lisan. Menjaga lisan ini menurut Ummu Abdillah. Kenapa demikian? Beliau mengambil dari salah satu hadis, bentar. Nah, beliau berpendapat bahwa lisan ini seperti pedang bermata dua, Artinya kalau kita gunakan untuk kebaikan, dia akan mengangkat derajat orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan. Sebaliknya, lisan akan menjadi sebab dihinakannya seseorang ketika dia tidak menggunakan lisan ini untuk kebaikan. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha. Maukah aku tunjukkan suatu amalan yang lebih baik dan lebih suci, artinya lebih bersih dari segala penyakit ibadah, riya dan lain sebagainya. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidz dzahab wal waraqi wa khairul lakum antal qau aduwakum fatudribu a'naqahum. Lebih baik dari orang yang berinfak emas, dan berinfak warok di sini adalah uang yang banyak, lebih baik dari orang yang berjihad fisabilillah. Siapa mereka? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau diberitahu siapa mereka itu. Jawabannya adalah zikrullahi, zikir kepada Allah. Jadi menggunakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat zikir. Dan afdolu zikri, zikir yang paling baik adalah kalimat La ilaha illallah.
nggih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihnya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 3 sampai 79 di antara itu nggih cabangnya saking banyaknya. Namun yang ingin kita garis bawahi fa afdhaluha, dan yang paling baik cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun kalau sekedar ucapan ya tentu tidak mampu menjadikan kita ke derajat yang baik. Karena ucapan itu perlu dibuktikan dengan nopo perbuatan. Yaitu apa? Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Karena la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan menyembah tidak hanya sholat, memohon atau berharap itu juga termasuk dari ibadah. Berarti kalau kita berharap kepada selain Allah, berharap kepada Nyi Roro Kidul, atau berharap kepada pesugihan-pesugihan, berarti kita telah menodai atau merusak kalimat la ilaha illallah kita sendiri. Atau di hadis yang lain dari Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Berkatalah la ilaha illallah, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian kenapa perlu menjaga lisan? Karena di dalam Quran surah Al-Mudaththir, dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat yang ke 42 sampai 44 yang kita garis bawahi, kesalahan lisan bisa menjerumuskan kepada neraka sakor. Qalu lam masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Itu Quran surah Al-Mudaththir 42. 43 mereka menjawab lam naku minal musallin. Kita tidak termasuk orang-orang yang sholat. Terutama ibu-ibu kalau misalnya pekerjaan rumah banyak, biasanya kalau tidak karena iman dan kesungguhan pasti sholatnya akan ditunda-tunda. Ya syukur-syukur masih terlaksana di waktunya. Namun kalau sudah terlewat, nah akhirnya sholat tidak sholat. Maka penting bagi kita untuk menjaga sholat kita. Yang kedua sebabnya walam naku nut'imul miskin. Kita tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, tidak pernah bersedekah. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan menjaga lisan. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan dulu kita di dunia biasa berbincang untuk tujuan yang tidak baik. Ghibah niku baik atau tidak Ibu tujuannya? Kalau tujuannya baik ya kita langsung ngomong ke siapa? Orangnya, langsung yang bersangkutan. Kalau kita ngomongnya ke orang yang lain justru malah menyebar aib teman kita sendiri. Dan dalam hadis disebutkan ghibah niku ketika Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam Sahih Imam Ahmad dan Sahih Abu Dawud. Lamma urija bi marortu, ketika aku dimi'rajkan, aku melewati bi qaumin lahum adfarun min nuhasin. Aku melihat sebuah kaum yang memiliki kuku dari besi, kukunya itu dari besi. Yahmashuna wujuhahum wasuduruhum, mereka sibuk mencakari wajahnya dan
badannya sendiri nggih. Kemudian fakultu man haula ya Jibril, aku bertanya siapa itu wahai malaikat Jibril? Jawabannya haula illadzina yaquluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu di dunia terbiasa makan daging manusia. Kalau kita ditanya apakah kita makan daging manusia, pasti semuanya menjawab nopo? Tidak. Namun tanpa disadari ketika kita ghibah maka kita sedang memakan daging saudara kita sendiri, bahkan bangkai saudara kita sendiri. Wal a'yadu billah. Maka pentingnya ilmu, pentingnya kita menjaga lisan. Baik, yang keempat, mendidik anak. Mendidik anak. Nah, ini penting bagi kita. Namun sebetulnya mendidik anak itu sama dengan mendidik diri kita sendiri. Seringkali kalau kita ditanya apakah kita sudah mendidik anak, maka jawabannya iya. Namun tanpa disadari kalau sikap kita keras kepada anak, contohnya sikap kita tidak lemah lembut kepada anak, maka secara tidak disadari anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Atau mungkin kita tidak mengajari mereka yang kasar atau berbuat istilahnya bullying fisik. Namun tanpa disadari kita tidak mengontrol HP anak-anak yang ditonton tontonannya Smackdown atau yang kekerasan. Gamenya game yang kalau menembak kepala itu dapat nilai yang tinggi. Sehingga yang tadinya fitrahnya lemah lembut karena tontonan game, kemudian di TikTok dan lain sebagainya mengajari mereka dengan hal-hal yang sebaliknya, yang melunturkan fitrahnya, maka jangan heran kalau ada anak yang istilahnya kejam, yang tadinya lemah lembut kemudian menjadi keras atau kejam kepada temannya atau kepada orang yang ada di sekitarnya. Kalau seperti ini kira-kira yang salah siapa, ibu-ibu? HP-nya atau anaknya? Maka orang tua juga ikut bertanggung jawab. Maka sebaik-baik mendidik anak adalah dengan mendidik kita sendiri. Kalau kita pengen anak kita akidahnya kuat, berarti kita selalu meningkatkan akidah atau keimanan kita. Kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang rajin ibadah, ya berarti kita tingkatkan ibadah, kita rajin ibadah juga. Namun Ustadz, saya sudah rajin kok anak saya belum. Ya kita tidak tahu, bisa jadi besok atau ketika kita sudah tidak ada, barulah Allah ijabahi doa kita. Namun secara umum ketika seorang ayah dan ibu meningkatkan diri, memperbaiki diri, pasti anak-anaknya pun akan ikut menjadi lebih baik. Walaupun tidak pernah mondok mungkinnya, walaupun tidak pernah hafal Al-Quran dan lain sebagainya, namun kalau kita terus memperbaiki diri, maka insya Allah anak kita pun akan ikut menjadi lebih baik. Usikum wa iyaya. Kemudian yang terakhir, pesan dari Ummu Abdillah adalah bertakwalah wahai wanita. Karena apa? Nabi SAW bersabda, "Mataroktu ba'di fitnatan adzurru 'alar rijal minan nisa." Tidak ada yang aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki kecuali adalah fitnah wanita. Sehingga kalau kita tidak menjaga adab-adab ketika keluar contohnya, maka perlu adab-adab.
wanita tidak dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Artinya Islam bukan berarti mengurung siapa? Para wanita. Buktinya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nggih, pernah ada seorang wanita yang ada seorang suami yang bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau istrinya pengen jamaah? Maka jawaban Nabi apa? Apabila salah seorang perempuan di antara kamu minta izin untuk berjamaah di masjid, maka jangan mencegahnya. Nggih. Namun ada lanjutannya. Nggih. Di hadis yang lain, janganlah mencegah perempuan ke masjid, sedangkan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya Nabi tidak melarang, tidak pula mempermudah. Maka berada di mana? Di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya apa? Hadis riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, janganlah mencegah kaum wanita ke masjid, tetapi hendaklah mereka keluar tanpa wewangian. Maksudnya kalau memakai wewangian jangan berlebihan. Atau adab-adab yang lain, ya tentu menutup aurat, kemudian tidak memakai wewangian berlebihan, tidak tabarruj, ya kalau dalam Al-Quran ada tabarrujal jahiliyah. Tabarruj ini adalah menampakkan perhiasannya. Kalau dalam hadis disebutkan bukan hanya perhiasan, namun rambutnya mungkin kucirnya itu di atas sampai seperti punuk unta kalau dalam hadis, ya. Karena itu kan tentu akan menjadi perhatian bagi laki-laki, ya. Itu namanya tabarruj, yaitu menampakkan dengan menjadi perhatian atau mengundang fitnah bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, jangan lupa izin suami atau izin orang tua, nggih. Ya, ini pentingnya kita izin, karena dalam Islam ini ada 4 hal yang harus 3 atau 4, yang seorang wanita itu harus izin dalam melakukan. Yang pertama ketika keluar rumah, yang kedua ketika wanita itu akan masuk rumah orang lain, maka agar tidak ada suudzon hendaknya sudah komunikasi dengan suami. Dan yang ketiga ketika seorang wanita akan puasa sunnah dan suaminya sedang ada di rumah, itu harus izin. Kalau puasa Ramadan ya saya kira tidak izin tidak apa-apa, karena suaminya juga yakin puasa, seperti itu. Kemudian selain izin, menjaga pandangan dan suara, dan aman dari fitnah. Ini penting. Kalau misalnya masjid mengundang fitnah, maka di rumah jauh lebih baik. Namun kalau kayak subuh contohnya tidak mengundang fitnah, ya tidak apa-apa. Kemudian beliau mengutip salah satu hadis ini, masih lanjutan tentang banyaknya wanita yang masuk neraka. Kenapa? Yang pertama, tukthirnal li'an, yaitu banyak melaknat. Watakfurnal ashir, tidak mensyukuri rezeki atau nafkah yang sudah diberi oleh suami. Wa ma ra'aitu min naqisati aqli wa dinil aghla lidzi lubbi minkunna, karena aku melihat wanita itu memiliki 2 kekurangan. Yang satu kurangnya akal, dan yang kedua kurangnya agama. Bukan berarti laki-laki sudah pasti lebih paham, namun Nabi ingin menekankan agar wanita seharusnya lebih semangat dalam mendalami ilmu agama, karena itu sangat penting untuk membentengi dirinya. Qalat, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aql waddin, apa maksud dari kurangnya akal? Maka beliau mengatakan, amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Contoh real seorang wanita itu akalnya kurang,
Karena kan wanita selalu dengan apa? Perasaan. Dalam Islam, seorang wanita yang menjadi saksi itu masih sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki itu bersaksi, maka untuk menyeimbangi harus 2 orang wanita yang bersaksi. Paham nggih? Contohnya dalam kisah menuduh orang wanita berzina nggih. Kalau dalam Al-Qur'an cukup 4 orang saksi itu laki-laki. Kalau perempuan ya berarti dikalikan nopo 2, 8 berarti. Karena dalam hadis ini disebutkan kesaksian seorang wanita itu 2 orang wanita baru kemudian 1 orang laki-laki, karena fahadza nuqsanul akal. Ini menurut Rasul ini kekurangan tanda akalnya itu lebih mengedepankan perasaan dibanding akal. Kemudian watam kusul layali matusolli watuftiru fi Ramadan wa hakadza fahadza nuqsanuddin. Apa maksud kekurangan agama? Karena dalam fitrahnya seorang wanita itu kan mengalami datang bulan nggih. Sehingga ketika itu wanita tidak bisa, kalau bulan Ramadan dia datang bulan berarti tidak bisa puasa. Malamnya tidak bisa traweh atau beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Sehingga mereka kalau ditotal kalau dalam kondisi normal maka mereka kurang ibadahnya, sehingga yang akan menyempurnakan adalah ketakwaannya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Insya Allah kalau kita bisa terus bertakwa akan menjadi pelipat pahala dan juga pengangkat derajat kita di hari kiamat. Terlebih di saat ini dengan adanya HP. HP ini bisa jadi ladang pahala atau bisa jadi ladang dosa bagi kita. Maka bijaklah dalam menggunakan HP atau ketika kita dalam pergaulan yang lainnya untuk menjaga nilai ketakwaan. Apa itu takwa? Ta'atullah wa tarku manahallah. Taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ibu-ibu sekalian menjadi wanita muslimah yang mulia sampai akhir hayat menjemput kita semua. Allahumma amin. Dan kita berharap diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan bisa maksimal bahkan meraih malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Aqulu qauli hadza wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.